Gimana sih, Mam? meskipun agak capek-capek gitu, tapi ya alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Oke. Kan dengan banyaknya berita yang lagi beredar sekarang gitu kan, selain kondisi kesehatan Mami, apa sih kita seperti apa sih Mami menghadapi cobaan saat bulan Ramadan seperti ini? Kalau kadang COVID 2 tahun udah nggak kerja lagi ya, masih untung-untungan saya itu diberi Allah itu kayak aset-aset yang saya bisa menabung aset-aset. Jadi ya apa yang harus bisa dijadikan uang untuk hidup ya, karena hidup itu bukan hanya makan aja kan, hidup kan perlu yang tak terduga itu yang kadang-kadang membuat pengeluaran begitu banyak. Jadi ya untuk aku masih punya aset. Kalau aku nggak punya aset, aku bisa nipu sana nipu sini nanti akhirnya. Cuman hanya makan aja mesti harus menipu, nggak mungkin kan. Terus menyayangkan aset kita tapi kita nipu diri kan, nggak mungkin. Ya aku harus ikhlaskan semuanya itu. terus habis itu ada lagi cobaan bahwa saya diberi sakit kanker, terus 4 bulan kemudian habis kanker saya harus operasi mata ya, karena mata ini jadi udah diganti semua kan hitamnya, karena ada katarak tapi dalam, jadi udah nggak berfungsi mata saya ini. Operasi habis itu banyak banget, jadi kayak karena mungkin memang sakit itu kan semua dari pikiran ya, jadi ya apalagi udah seusia saya yang mungkin dulu masa mudanya hidupnya nggak terkontrol, bandel, ya sekarang melueng gitu. Tapi Mami ada penyesalan gak sih? Maksudnya kan dulu kan dari muda, dari kecil sudah mencari rezeki ya kan, menghidupi saudara katanya, dan sekarang malah di masa tua menjadi seperti ini. Saya tidak pernah menyesal Mbak ya, karena dari 7 bersaudara saya itu memang saya yang diberi talenta sama Allah, yang diberi rezeki berlebihan sama Allah. Dari yang 6 itu memang pada saat itu memang membutuhkan pertolongan saya, dan dalam Islam itu kan yang wajib ditolong itu kan saudara dulu ya, kalau diikutin ya, baru ke orang lain. Ya meskipun banyak sih orang lain saya begitu juga, tapi ya saya sering, cuman mungkin caranya saya keliru ya, waktu itu terlena bahwa hidup saya ini dikejar duit gitu, bukan saya yang ngejar duit gitu loh. Jadi ya saya pengen bahagia saya itu kalau bisa membahagiakan keluarga saya. Saya pernah diingatkan terus sama teman-teman saya Sri Mulat, karena Sri Mulat itu nggak usah saya ceritain, udah tahu banget dapur saya. Saya kecil, gede, dewasa sampai tua itu di tengah-tengah mereka. Kayak Mas Tarsan sering banget menasihatin saya bahwa bagus kamu jadi tulang punggung keluarga, hebat, mereka salut semua dengan saya. Cuman cara kamu salah, kita kan nggak tahu rezeki mau jodoh itu kan rahasia Tuhan yang kita nggak tahu. Cuman nanti masa tua kamu yang akan merasakan. Kalau cara kamu gitu, itu caranya gimana? Beri dia kaya, jangan diberi umat terus. Waktu itu aku juga udah berusaha ngasih kaya, tapi ya akhirnya mungkin nggak berjalan, mungkin tidak pas sasaran ya gitu. Nah akhirnya ya yang ini yang saya alami, oh benar ya, baru ingat kata-kata teman-teman Sri Mulat. Karena mereka tanpa saya cerita mereka tahu dapur saya. Gitu. Jadi ya udah, kalau aku menyesal enggak. Kecewa pernah, kecewa ya pasti ya. Pada saat aku dulu pernah ngeblok semua keluarga, cuman hanya karena mungkin aku seorang ibu di Indonesia, di dunia pun itu kepingin banget kalau pisah sama anak itu ditanya kabar, ditanya kesehatan, itu mungkin udah yang suatu kebahagiaan itu yang nggak pernah aku dapat tadinya. Dan akhirnya dengan aku ngeblok itu mereka sadar, ya udah Allah aja selalu maksudnya saya sebagai manusia nggak harus maaf ya Mbak, senang nggak memaafkan apalagi saudara saya sendiri, orang lain aja saya maafkan kok gitu loh. Ya udah, sekarang mereka udah mulai ya nanya kesehatan, ya meskipun belum semua ya, tapi paling nggak anak, menantu, cucu ini sehat, udah makan belum lagi apa, itu udah bahagia banget, itu kayak obat banget buat saya. Tapi gimana sih anak-anak keluarga melihat Mbak Nini sekarang tinggal di kosan gitu sama suami, seperti apa nih Pak? Ya itu kan kemauan saya, buat kemauan anak-anak saya. Istilahnya kalau saya kontrak Mbak, kalau mau cari kontrak rumah ya setidak mampu saya, kalau saya paksa-paksakan saya masih mampu, cuman repot gitu loh Mbak. Kalau kontrak nanti kan nggak mungkin aku masuk rumah
cuman beli tempat tidur doang kan nggak mungkin. Pasti perintil-perintilan itu akan kebeli. Ya nanti kalau bulan depan aku mampu bayar lagi. Kalau enggak, ya kan pindah-pindah lagi kan repot. Ya udah kos aja yang nyaman, cuman bawa badan, bawa baju. Dan aku merasa ya walaupun sebetulnya awal-awalnya sedih ya, sedih kaget gitu ya, oh kos kok kayak gini. Yang tadinya aku tuh juragan kos sekarang jadi kos gitu. Akhirnya ya udah aku jalani dengan ikhlas, terus aku terima dengan semuanya kan. Kenapa sih harta harus kita tangisin gitu loh? Terus sekarang Allah juga masih menolong saya kok. Pada saat saya kena cancer itu saya nggak punya apa-apa, uang aja nggak punya, terus harus operasi, harus pemeriksaan tahapnya yang banyak banget. Tapi Allah juga yang membantu saya dengan tangan-tangan teman-teman artis ya, semua hampir membantu saya. Terus saya ada operasi mata ini, saya dibantu salah satu rumah sakit terbesar di center di Menteng. Sepeser pun saya nggak mau ngeluarin uang. Terus saya buka warung, dibantu juga sama teman. Itu kalau nggak jalan Allah, nggak akan terjadi semuanya. Berarti kan saya masih ditolong dong. Meskipun saya jatuh, saya masih tertolong gitu. Ya ditolong tuh nggak yang harus, ini tak kembalikan lagi harta kamu gitu. Enggak kan. Mungkin pelan. Mungkin mau diangkat lagi derajatnya, amin, mudah-mudahan gitu. Tapi yang penting, semua kekayaan, mau sakit, mau apa itu ujian. Mau harta banyak itu ujian. Baru sadar bahwa dulu saya diberi kemewahan, diberi apa sih yang kebeli saya dulu. Saya beli mobil tuh kayak beli kacang deh. Saya jalan-jalan di mall, anak saya bilang, aku pengen mobil yang warna hijau itu, ambil. Saya bilang, iya bener mbak. Saya nggak terpikir kalau pikir saya berbuat baik. Ternyata yang berbuat baik itu belum tentu bener. Ternyata berbuat baik itu juga belum tentu benar ya gitu loh. Mungkin saya salah atau saya sendiri juga menyalahi kan. Saya pernah sama suami saya pernah kena kasus kayak gitu. Ya udahlah. Jadi kan Allah memberikan kemewahan. Wah, udah deh, apa yang saya minta itu diturutin sama Allah. Akhirnya ya sudah, lu salah sendiri ya. Ya disentil gitu aja habis. Sampai sekarang itu saya belum bisa berpikir loh, habisnya di mana ya gitu. Sampai belum bisa berpikir loh mbak. Segitu banyak aset saya loh mbak. Ada villa, kos-kosan itu ada 2, berapa puluh pintu ada 2. Terus rumah belum, tak sawah belum. Habisnya gimana tuh? Tapi ya sudah nggak apa-apa. Yang penting sekarang itu paling utama saya itu cuma minta kesehatan. Karena saya diberi sehat, saya masih bisa beraktivitas. Karena sehat itu mahal sekali. Yang paling menguatkan Mami sendiri? Itu kan terus berjalan, ya. berputar. Ini merupakan titik terendah nggak sih buat Mami? Atau apa sih yang bikin Mami kuat? Kalau titik terendah sebetulnya udah 5 tahun yang lalu Mbak, saya ditinggal ibu saya. Ibu saya itu mendengar saya kena kasus sakit berkepanjangan sampai tidak ada, itu saya itu bener-bener yang sampai sekarang belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Sampai sekarang udah hampir 5 tahun saya belum berani ziarah ke makam ibu saya. Jadi masih merasa kayak belum kuat, hati saya belum kuat. Saya merasa, aduh kalau saya dikembalikan menjadi anak kecil lagi, masih ada ibu saya lagi, duh akan gue cium terus kaki ibu saya, surganya ibu saya akan cium. Cuman ya semua udah takdir, udah dijalanin ya. Tinggal sekarang apa yang bisa saya lakukan ya, doa saya selalu saya kirimkan doa buat ibu saya, ayah saya, anak saya, semuanya. Terus saya tentang kesehatan saya. Mungkin Mami nanti cerita soal kemarin agak Raffi Ahmad turun tangan lagi membantu berkali-kali. Ya itu kan memang Raffi kepengen ngerti kos saya ya, maksud saya larang. Kemudian mungkin giginya yang kepengen tahu. Ya seneng lah dibantu. Pasti ya. Sekarang kayak Mas Dedi yang mau nge-overhaul operasi lagi Mas Dedi Komposer. Saya nggak drama di sini. Saya tuh real. Kalau bicara real, nggak ada yang saya kurangin, nggak ada yang saya tambahin. Kalau saya ingin memfitnah keluarga saya, itu pasti akan tuntut saya. Mereka kan punya keluarga, mungkin istrinya nggak terima, mungkin suaminya nggak terima, ya kan. Mereka diam semua karena memang sampai detik ini saya masih campur tangan saya itu masih ada buat mereka gitu loh. Dan saya tidak menjadikan keluarga saya hanya menjadi tulang punggung. Wajar kan gitu loh. Terus kalau saya disumbang, dikasih, dibantu, saya nangis terharu. Itu wajar dong mbak. Pada saat saya memang membutuhkan, saya memang lagi membutuhkan gitu loh. Gitu, jadi ya terharu, nangis dan seneng dan saya yakin itu semua jalan Allah kok gitu loh.
Iya kan, kalau nggak jalan Allah nggak akan lah ada yang meng-cover saya gini, nggak mudah loh Mbak. Mereka tuh membantu saya dengan tulus, dengan benar-benar ikhlas, benar-benar yang aduh nggak ngerti deh mau ngomong apa balasannya. Saya nanti apa paling bisa cuma bisa doakan mereka semua, dari yang nyumbang mau bentuk finansial, mau yang support, bahagia dunia akhirat. Sahabat-sahabat sekarang perhatian banget nih. Iya, iya. Termasuk Kang Sule, Iya. katanya ingin memberikan rumah. Iya, Gimana? banyak Mbak sekarang ini banyak. Ini Mas Pablo sama Mbak Rai juga nawarin suruh tinggal di Sentul gini ya Mbak. Saya pikirkan dulu Jedar juga nawarin tempatnya kan, dan dia punya rumah di epicentrum di situ. Udah pakai aja Mami, udah nggak usah mikir apa-apa. Tapi kan saya kan juga nggak iya semua. Saya terima kasih perhatiannya tuh, terima kasih banget gitu. Nanti ya habis lebaran ya coba ya saya itu dulu, ini aku masih fokus kerja dulu. Ramadan ini alhamdulillah kan banyak banget pekerjaan. Gimana Mami? Mami kan sebentar lagi mau lebaran ya kan. Tadi kan Mami sempat bilang sampai ke ziarah, Mama aja Mami gak berani gitu. Nah